Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal sumatif atau ulangan mata pelajaran seni musik kelas 9 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Babnya adalah bab yang pertama, yaitu bernyanyi dan membuat kreasi sederhana, kurikulum Merdeka Belajar. Kita akan bahas secara lengkap. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Petunjuk yang pertama, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Soal nomor 1. Jenis pernapasan yang baik digunakan saat bernyanyi adalah titik-titik. Pilihannya A. Pernapasan mulut, B. Pernapasan dada, C. Pernapasan perut, dan D. Pernapasan diafragma. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu pernapasan diafragma. Soal yang kedua. Pernyataan berikut yang tidak benar tentang teknik bernapas adalah titik-titik. Pilihannya A. Mengambil udara sebanyak-banyaknya hingga roda dada benar-benar penuh agar napas tidak cepat habis. B. Bernapas dengan tenang dan mengarahkan udara ke arah perut bawah. C. Menggunakan bantuan otot perut untuk mengontrol dan mengoptimalkan napas. D. Menghindari napas yang menyebabkan tegang di area bahu dan dada. Jawabannya adalah yang A. Mengambil udara sebanyak-banyaknya hingga roda dada benar-benar penuh agar napas tidak cepat habis. Yang ketiga, tanda dinamika dan perubahan tempo merupakan bagian dari titik-titik. Pilihannya adalah A. Tangga nada, B. Ekspresi musikal, C. Pelafalan, dan D. Artikulasi. Jawabannya adalah yang B, yaitu ekspresi musikal. Soal yang keempat. Untuk menunjang keterampilan teknis, seorang penyanyi perlu menguasai hal-hal non-teknis di bawah ini, kecuali pilihannya adalah A. Konsentrasi, B. Ketenangan, C. Gaya panggung, dan D. Fokus. Jawabannya adalah C. Gaya panggung. Soal yang kelima. Transisi register disebut titik-titik. Pilihannya A. Hid voice, B. Cheese voice, C. Break register, dan D. Mix voice. Jawabannya adalah yang C. Break register. Soal yang keenam. Saat menyanyikan lagu di area break register, seorang penyanyi sebaiknya menggunakan titik-titik. Pilihannya A. Speaking voice, B. Cheese voice, C. Mix voice, dan D. Hid voice. Jawabannya adalah yang C, yaitu mix voice. Soal yang ketujuh. Berikut ini bentuk kreasi terhadap elemen musik kecuali titik-titik. Pilihannya A. Modifikasi ritmis, B. Modifikasi lirik, C. Modifikasi nada dengan trill, dan D. Modifikasi tempo. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu modifikasi lirik. Soal 8. Lagu-lagu di antara lagu-lagu berikut yang tidak boleh dimodifikasi adalah titik-titik. Pilihannya A. Kampuang Nan Jauh di Mato, B. Indonesia Raya, C. Rayuan Pulau Kelapa, D. Mengejar Matahari. Jawabannya adalah yang B. Indonesia Raya.
Soal nomor 9. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kreasi sederhana, kecuali titik-titik. Pilihannya: A. Kesesuaian kreasi dengan jumlah dan keterampilan penyanyi. B. Pemahaman tentang elemen musik. C. Kesesuaian kreasi dengan suasana lagu. D. Lagu yang dikreasikan harus terkenal. Jawabannya adalah yang D. Lagu yang dikreasikan harus terkenal. Soal nomor 10. Postur tubuh yang disarankan saat bernyanyi adalah titik-titik. Pilihannya: A. Duduk membungkuk. B. Berbaring. C. Berdiri tegak dengan rileks. Dan D. Jongkok. Jawabannya adalah yang C. Berdiri tegak dengan rileks. Soal nomor 11. Register suara yang memanfaatkan resonansi di dada disebut titik-titik. Pilihannya: A. High voice. B. Falsetto. C. Chest voice. Dan D. Mixed voice. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu chest voice. 12. Aspek non-teknis penting dalam bernyanyi adalah titik-titik. Pilihannya: A. Teknik pernapasan. B. Kemampuan berlaras. C. Ketenangan. Dan D. Volume suara. Jawaban yang tepat adalah yang C. Ketenangan. 13. Tujuan dari kreasi sederhana dalam musik vokal adalah titik-titik. Pilihannya: A. Pamer kemampuan bernyanyi. B. Pengembangan keterampilan musikal. C. Menciptakan lagu baru. Dan D. Meniru lagu yang ada. Jawaban yang tepat adalah yang B. Pengembangan keterampilan musikal. Soal nomor 14. Artikulasi dalam musik mengacu pada titik-titik. Pilihannya: A. Volume suara. B. Kekuatan fisik penyanyi. C. Jelasnya nada dan frasa. D. Durasi waktu permainan. Jawabannya adalah C. Jelasnya nada dan frasa. Soal nomor 15. Register suara yang bersifat cerah dan ringan adalah titik-titik. Pilihannya: A. Suara campuran. B. Suara dada. C. Suara kepala. D. Suara tengah. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu suara kepala. Soal nomor 16. Salah satu manfaat melatih gaya otot dalam teknik pernapasan adalah titik-titik. Pilihannya: A. Pernapasan yang lambat. B. Volume suara bertambah besar. C. Kemampuan mempertahankan suara lebih lama. Dan D. Nada yang dihasilkan lebih fals. Jawabannya adalah yang C. Kemampuan mempertahankan suara lebih lama. Soal nomor 17. Warna suara yang gahar, powerful, dan melengking terdapat pada jenis suara titik-titik. Pilihannya: A. Seriosa. B. Pop. C. Dangdut. Dan D. Rock. Jawabannya adalah yang D, yaitu rock. 18. Warna suara sedikit sengau akibat produksi bunyi di area nasal adalah salah satu aspek estetika dalam musik titik-titik. Pilihannya: A. Seriosa. B. Pop. C. Dangdut. Dan D. Rock. Jawabannya adalah yang C, yaitu dangdut. 19.
Musik yang berakal dari Moresco Portugis dan mengedepankan cengkok di berbagai frasa adalah musik titik-titik. Pilihannya A. Seriosa, B. Keroncong, C. Dangdut, dan D. Rock. Jawabannya adalah yang B, yaitu keroncong. Soal nomor 20. KR Dewi Murni yang dinyanyikan oleh Sundari Soekoco adalah jenis musik titik-titik. Pilihannya adalah A. Seriosa, B. Keroncong, C. Dangdut, dan D. Rock. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu keroncong. Selanjutnya bagian B. Petunjuknya adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Soal nomor 21. Sebutkan macam-macam teknik vokal yang kamu ketahui. Jawabannya adalah pernapasan, pembentukan vokal, penempatan vokal, artikulasi, pelafalan, ekspresi musikal, serta aspek non-teknis. 22. Sebutkan artikulator yang kamu ketahui. Maka jawabannya adalah lidah, bibir, rahang, epiglotis. 23. Sebutkan aspek non-teknis dalam bernyanyi. Jawabannya adalah aspek non-teknis dalam bernyanyi adalah yang pertama ketenangan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga memiliki semangat dan disiplin. Soal nomor 24. Sebutkan macam-macam register suara. Jawabannya adalah register suara terdiri dari 3 jenis, yaitu 1 suara dada atau chest voice, yang kedua suara kepala atau head voice, dan yang ketiga adalah register campuran atau mixed voice. Soal nomor 25. Apa yang dimaksud dengan break register? Maka jawabannya, break register adalah wilayah peralihan antara nada yang dapat dicapai oleh suara dada dan suara kepala. Soal nomor 26. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi efektivitas pernapasan diafragma? Jawabannya, hal-hal yang mempengaruhi efektivitas pernapasan diafragma adalah yang pertama postur tubuh, yang kedua gaya otot. Selanjutnya soal nomor 27. Nada-nada rendah secara alami lebih mudah dan nyaman jika dinyanyikan dengan register titik-titik. Maka jawabannya adalah suara dada atau chest voice. 28. Nada-nada tinggi secara alami lebih mudah dan nyaman jika dinyanyikan dengan register titik-titik. Jawabannya adalah suara kepala atau head voice. 29. Jelaskan apa yang dimaksud dengan suara yang baik. Jawabannya, suara yang baik adalah suara yang resonans, yaitu suara yang melibatkan aktivitas rongga-rongga resonansi pada takaran yang sesuai. Soal nomor 30. Pada jenis musik rock metal, teknik bernyanyi kerap kali menggunakan scream atau growl. Apa yang dimaksud dengan scream atau growl? Jawabannya adalah scream atau growl merupakan teknik bernyanyi dengan memecahkan suara yang dikeluarkan.
Demikianlah video untuk contoh soal ulangan seni musik kelas 9 bab yang pertama kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.